Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Laila Rosa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hambatan pengembangan ilmu keislaman yang menjadikan kemunduran umat Islam. Apa sih hambatan pengembangan ilmu keislaman sehingga menjadikan kemunduran umat Islam? Nah, yang pertama, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di kalangan muslim, selama ini masih banyak menggunakan logika deduktif. Maksudnya apa sih? Nah, di sini dalam hal mengembangkan ilmu pengetahuan masih bertolak pada pengetahuan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik ke dalam kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga ilmu pengetahuan yang dihasilkan kebanyakan masih bersifat teoritisme abstrak dan masih bersifat idealis. Hal itu berbeda dengan pengembangan ilmu pengetahuan di masa keemasan Islam pada abad 9 sampai abad ke-11. Misalnya Mahmud Ibnu Zakaria Ar-Razi, yang nama latinnya itu biasa dikenal menjadi Rhazes. Nah, beliau adalah orang pertama yang menggunakan alat khusus untuk melakukan proses penelitian kimia, yang pada akhirnya buku-buku Al-Razi tentang ilmu kimia dianggap sebagai buku manual atau buku pegangan laboratorium kimia yang pertama kali di dunia dan banyak dipergunakan oleh sarjana-sarjana barat. Nah, selain itu, hambatannya di kalangan Islam masih banyak yang menekankan studi pustaka daripada studi atas realitas sosiokultural. Nah, akibatnya terjadi kurang berkembangnya literatur-literatur tentang ilmu-ilmu empiris Islam seperti sosiologi Islam, antropologi Islam, psikologi Islam, ekonomi Islam, dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan ilmu pengetahuan empiris Islam yang pernah dikembangkan oleh ilmuwan muslim di abad Renaissance Islam, di mana hasil karya ilmuwan muslim banyak yang dijadikan sumber rujukan dalam studi pustaka. Hal ini dapat dilihat seperti pada bukunya Al-Fihris, karya besar Ibnu Ya'qub An-Nadim. Nah, selain itu, hambatannya belum adanya paradigma yang jelas tentang posisi nilai normatif, eksistensi, dan struktur keilmuan Islam. Misal dalam menyikapi problematika tantangan modernisasi yang ditandai oleh pesatnya perkembangan industrialisasi, transformasi, canggihnya alat-alat informasi, dan kuatnya paham rasionalisme yang apabila dihadapkan kepada agama di kalangan muslim belum mampu menyelesaikan dengan cara dialektif, tetapi masih bersifat normatif. Dan para peneliti muslim masih kurang siap menghadapi atau menolak gagasan asing karena tidak adanya persiapan secara memadai untuk melawan mereka melalui telaah mendalam dan penolakan terhadap promis-promis palsu. Akibatnya, yang ditimbulkan tentang posisi nilai normatif, eksistensi, dan struktur keilmuan Islam menjadi tidak jelas. Nah, bagaimana sih menyelesaikan problem tersebut menurut perspektif Al-Quran? Nah, di sini sejak abad 14 silam, Al-Quran telah menginformasikan kepada kita bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sebagai rahmat bagi alam semesta, yang mana tertera sudah pada Quran surat Al-An'am ayat 107. Para mufasir seperti Said Qutb, Ibnu Jarir At-Tabari, dan Ahmad Mustafa Al-Marawi berpendapat bahwa rahmat ini dapat diterima baik oleh kalangan mukmin maupun non-mukmin. Nah, kalangan muslim percaya bahwa salah satu aspek untuk mengetahui tabir rahasia di balik keuniversalan Islam tersebut adalah adanya dorongan untuk mencari ilmu pengetahuan di mana saja, kapan saja, dan apapun keadaannya itu bisa dijadikan ilmu. Sebagaimana firman Allah yang tertera dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam ayat
1-5 ini menjelaskan bahwa unsur penting dalam keseluruhan aspek yang diperintahkan dalam Islam adalah dengan cara adanya pengambilan ilmu pengetahuan dengan jalan membaca, yaitu Iqra. Nah, peran apa sih yang bisa kita terapkan dalam problem-problem kebangsaan seperti sekarang ini? Nah, peran yang bisa diterapkan mulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan cara banyak-banyak membaca atau mencari ilmu pengetahuan di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan apa saja. Terus, menyadari apapun bisa dijadikan pelajaran agar kita bisa memiliki ilmu yang banyak dan tidak jumud, terutama membaca buku-buku yang bermanfaat untuk kemajuan diri kita, bahkan untuk orang lain. Selain itu, kita bisa berperan mengajak orang sekitar dengan memberi kesadaran kepada mereka, didapatkan melalui apa saja, dan mengajak orang-orang sekitar agar lebih mengenal ilmu pengetahuan yang banyak orang belum mengerti. Misalnya mengenai masa-masa kejayaan orang-orang sebelum-sebelumnya dan mengambil pelajaran-pelajaran dari hal tersebut. Selain itu, peran kita bisa dengan mengajak orang sekitar mencari ilmu sehingga membuat peluang menjadikan masyarakat bangsa ini lebih maju dan lebih melihat apa yang terjadi dan melahirkan orang-orang yang bermutu dan membuat umat muslim semakin maju dengan pemikiran bangsa-bangsa yang pintar, cerdas, dan bermutu. Nah, jika melahirkan bangsa yang bermutu, cerdas, pintar, maka orang Indonesia memiliki orang-orang yang pintar, cerdas, sehingga siap menghadapi atau menolak gagasan asing melalui telaah mendalam dan penolakan terhadap promis-promis palsu. Ada lagi selain itu, peran kita bisa dengan adanya bangsa yang bermutu itu pintar, cerdas, bisa menghasilkan sebuah karya anak bangsa yang dapat dijadikan ilmu rujukan baik kalangan sendiri maupun kalangan bangsa lain. Dengan adanya itu, kita bisa mempengaruhi bangsa lain tanpa harus kita yang selalu terpengaruh oleh mereka. Sekian penjelasan dari saya. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.